Sibuk. Yakin tuh Pak Bu, hidup kita ini cobalah Bapak Ibu renung-renung Pak. SD kita dulu banyak waktu, betul enggak? Waktu SD dulu banyak waktu enggak kita? Lari ke sana, lari kemari, main ini, main itu. Tenaga kuat. Saking kuatnya kita Pak, bisa kita bersepeda sampai ke Arengka ujung Tuhan. Saking kuatnya kita. Tapi satu yang enggak punya Pak, uang tak ada. Ya toh? Nah, lalu kita dewasa Pak, dapatlah kita bekerja, punya uang, badan sehat, tapi satu yang tak ada. Apa tak ada? Waktu yang tak ada. Nah, itu makanya saya bilang waktu kecil tak kita sibuk main karena tak ada uang. Udah dewasa banyak uang tak bisa main. Ya Pak. Waktu kecil kita sibuk main karena tak ada uang. Udah dewasa banyak uang nggak bisa main, kan rugi Pak. Nah, lalu setelah dewasa tua, begitu tua apa yang terjadi? Alhamdulillah waktu tambah banyak, uang pensiun masih ada, tapi yang satu tak ada oleh tenaga lo lah hilang. Haji bola tuh Pak. Kan itu konsep hidup ini Pak. Nah maka dua nikmat ini selagi kau sehat, karena nanti kau sakit, kau tak beramal kuat, enggak dimasalahkan oleh Allah. Kenapa? Kau waktu sehat sudah beramal. Makanya hadisnya apa? Iktani khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum 5. Sababaka qabla haromika. Mudamu sebelum datang tua. Karena waktu muda kau sudah ibadah, lalu tua kau sakit-sakitan, tak sempurna ibadahmu, Allah tak catat itu. Mudamu bagus kok. Kaya sebelum miskin. Kau dulu kaya royal infak sedekah, lalu setelah miskin kau tak royal lagi, Allah masih catat kebaikanmu yang dulu kok. Kan begitu hadisnya, betul tidak? Sehat sebelum sakit. Ya, orang lupa itu Pak. Makanya Allah sindir 2 kali kita di Al-Quran tuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalaulah kau coba-coba menghitung nikmatku, kau tak bisa menghitungnya. Dalam satu ayat 30 kali lebih Allah singgung. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua-tua kami, para alim yang sangat kami muliakan, jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang insya Allah semua kita yang hadir pada subuh ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasa bersama kami, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, marilah kita sambut terlebih dahulu hari ini dengan bersama-sama kita dengan penuh keyakinan untuk mengucapkan kalimat Sayyidul Istighfar, dengan satu harapan, kalaulah hari ini sampai akhir kehidupan kita, maka kita akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalnya dan menghafalkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-17 dari bulan suci Ramadan. Maka manfaatkanlah waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan ini Bapak Ibu, yang dihitung itu adalah akhirnya, bukan awalnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, ditentukan bukan saat sekarang ini, tapi saat ajal datang kepada kita. Betapa banyak orang yang kelihatannya baik, ternyata mati dalam keadaan buruk. Berapa banyak orang yang kita lihat dia tidak baik-baik amat, tapi matinya kita nampak husnul khotimah. Maka sesuatu itu ditentukan di akhir. Tapi sayang beribu sayang, dari tahun ke tahun tidak berubah umat ini. Tetap semakin penghujung Ramadan itu semakin hilang semangatnya untuk beribadah. Nah, kita yang hadir pada subuh ini, berniatlah kita agar kiranya kita bisa memanfaatkan sisa-sisa hari Ramadan ini jauh lebih baik daripada yang sudah-sudah. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat surat Fatir, surat 35 ayat 29 dan 30. Kalau perlu ayat ini Bapak Ibu hafal,
Jadikan sebagai salah satu bacaan ayat-ayat pendek dalam solat kita. Karena ayat ini begitu istimewa. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur, perdaganganmu tidak akan pernah rugi. Kita Bapak Ibu sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini adalah jualan kita. Pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa alat pembeli itu? Ini yang kita kenal dengan pahala. Dan dagangan itu akan begitu hebat di penghujung-penghujung Ramadan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, di Masjid Baitus Salam ini sejak malam 15 sampai tadi malam witirnya pakai kunut tidak Pak? Pakai. Kenapa malam pertama kok nggak pakai kunut Ustaz? Malam kedua nggak pakai kunut, tapi begitu masuk malam ke-15, 16 sampai akhir nanti kok pakai kunut? Karena semakin ke ujung semakin berat godaan itu. Maka kita minta, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah kami petunjuk bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Itu arti doa kunut yang pertama itu. Jadi kalau ada orang dapat petunjuk, aku bersama mereka ya Allah. Karena godaan terlalu besar. Apa godaannya Ustaz? Yang pertama mall, sibuk mencari diskon. Itu yang tua-tua Pak. Yang muda sibuk lihat Shopee dan Lazada. Pikiran mereka sudah kepada lebaran. Makanya saya di mana-mana saya katakan, tak perlu lagi kita bersibuk-sibuk dengan lebaran ini. Saya bilang, membersihkan rumah, membuat kue. Kenapa Pak Ustaz? Sekarang orang tak mau lagi datang berkunjung lebaran itu. Hari ini orang lebaran ke kebun binatang. Betul tidak? Hari ini orang lebaran ke pantai. Hari ini orang lebaran rekreasi. Yang kumpul-kumpul di rumah itu hanya keluarga terdekat. Tetangga sama tetangga saja udah susah untuk datang. Kenapa? Rumahnya udah kunci Pak. Dia kemana? Ke kebun binatang Bukit Tinggi. Nah ini Bapak Ibu, itu yang membuat godaan itu. Maka kita minta, wa'afina fiman afait, sejahterakan kami ya Allah, sehat walafiatkan kami ya Allah bersama orang-orang yang Engkau sejahterakan. Wa tawallana fiman tawallait, lindungi kami ya Allah bersama orang-orang yang Engkau lindungi ya Allah. Wa barik lana, berkahi kami ya Allah bersama orang-orang yang Engkau berkahi. Wa qina birahmatika syarra ma qadait, jauhkan kami ya Allah dari segala perkara-perkara buruk yang berlaku ya Allah. Itu makanya pakai doa kunut di tanggal 15 ke atas, karena Bapak Ibu semakin berat tantangannya. Belum lagi tantangan bukber. Bukber kawan SMA, bukber kawan SMP. Tahu bukber Pak? Buka bersama. Hilang sholat maghrib, hilang sholat isya, tiba-tiba dia tarawih. Masya Allah ya. Tadi kau isya tak sholat, maghrib tak nampak,
Tarawih kok tiba, saya kalau tarawih ini pantang saya tinggalkan. La ilaha illallah. Ya. Banyak orang yang seperti itu tak paham. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, aku akan beri engkau perdagangan yang kau takkan pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum, bahkan aku akan menyempurnakan pahala-pahalamu. Wa yazidahum min fadlih, aku akan tambah fadilah-fadilah untukmu. Itu janji Allah di surat Fatir ini. Apa amalan itu? Yang pertama kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, sungguh orang-orang yang terus-menerus membaca Al-Quran. Inilah amal pertama yang harus kita gaspul Bapak Ibu. Ini udah hari yang ke-17. Tengok ke diri, udah berapa juz? Udah berapa juz Pak? Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah sampai ayat kelima dari surat Al-Baqarah. La ilaha illallah. Hari ke-17 baru Al-Baqarah yang 5 ayat. Nah ibu bapak, kenapa kok baca Quran yang paling utama Pak Ustaz? Karena Allah katakan di suratul Al-Baqarah ayat 185 itu, Ramadan ini mulia karena Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka nama lain Ramadan selain bulan puasa disebut dengan bulan Al-Quran. Pak Bu, kitab samawi itu banyak Pak. Ada namanya Taurat, ada namanya Zabur, ada namanya Injil, ada namanya Al-Quran, ada namanya Suhuf. Yang kita baca dalam surah Al-A'la itu, Suhufi Ibrahim wa Musa. Itulah yang disebutkan dalam suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Apa perbedaan kitab-kitab samawi ini? Coba kita lihat. Tidak ada kitab-kitab yang lain itu yang disebut dengan nuzulul Quran. Enggak ada. Yang nuzul itu hanya Quran, tak ada nuzulul Injil, tak ada nuzulul Taurat, tak ada nuzulul Zabur. Kenapa Bapak Ibu? Karena kitab selain Al-Quran itu diterima bulat-bulat Pak. Suhuf Ibrahim pada malam 1 Ramadan itu Ibrahim, ini suhuf. Suhuf itu apa? Kalau tak tahu bilang wallahu alam Pak. Ini waktu pendek nih, jam jalan terus. Yang pura-pura berpikir, anda tahu kan enak Pak. Suhuf itu lembaran-lembaran. Nah, jadi nanti kalau ada orang bertanya, kau tinggal jawab nih. Diturunkan pada awal Ramadan. Lalu kitab Zabur diturunkan, kitab Taurat diturunkan kepada Musa pada tanggal 6 Ramadan. Musa, nih Taurat. Kalau ada umatmu bermasalah ingin bertanya, nih jawab. Injil diturunkan pada malam 13 Ramadan. Juga begitu, nih Isa Injil. Zabur diturunkan juga pada tanggal 18 Ramadan, nih bulat-bulat. Tapi Al-Quran diturunkan selama 23 tahun Bapak Ibu. Begitu Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40 sampai dia wafat, terus menerus Al-Quran ini turun. Diawali dari surat Iqra, diakhiri dengan surat Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Jadi makanya surat Izaja itu Pak termasuk ayat-ayat istimewa. Itulah kenapa dalam solat-solat yang terdengar bacaan imamnya selalu dia membaca Izaja, terutama di solat maghrib. Betul tidak? Bukan imam tuh tak banyak apal ayat, cuman ayat Quran ini ada ayat-ayat yang Allah istimewakan. Nah, ibu bapak rahimakumullah, dan Al-Quran ini ibu bapak, turunnya berangsur-angsur itu bagaimana Pak Ustaz? Yang pertama, dari Allah diturunkan ke Lauhul Mahfuz, maka disebut nuzul.
Nuzul itu artinya turun. Turun itu dari mana? Dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Nah, yang namanya turun dari atas ke bawah. Allah turunkan ke Lauhul Mahfuz. Kapan kejadian itu? Wallahu alam, tak ada disebut kapannya. Bulat-bulat mah. Full 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat versi lama ini. Yang lama aja lah saya sebut. Ya, enggak usah lah sebut 6.238 ayat payah. Yang baru-baru kupon yang awak biar awak ikut je yang lama. Ndak guys salah dong. Ngapa ndak salah? Yang penting awak yakin Quran itu betul dari Allah. Nah, ini kan diperdebatkan nih Pak. Tak ada nuzul Quran malam 17. Nuzul itu malam 24. TikTok banyak itu Pak. Ngapulu kau ribuikan bilo turunnya? Yang jolenya lah turun. Yang perlu diribuikan itu ada kau baca atau enggak, ada kau amalkan atau enggak, itu yang diribuikan, bukan bilo turunnya. Kerambian nyoi akan begitu Pak. Ya. Nah, orang sekarang kan hobi ribut begitu Pak. Ya toh. Jadi kalau tadi malam ada orang peringatan nuzul Quran tuh heboh, apa ini? Tak paham ini. Enggak begitu. Ilmu ini semuanya udah lengkap. Kita ini hanya mengikuti apa yang ada. Ternyata yang aku ikuti ulama ini, kau ikuti itu, maka tentu kita berbeda. Tapi yang jelas kan sama-sama Quran dah. Iyo ya Allah ngapalah betul gangisan pula. Nah, itu dia. Ya Pak. Nah, ini harus paham loh. Nah, dari Lauhul Mahfuz diturunkan lagi yang kedua kalinya. Bulat-bulat ke Baitul Izzah. Turunnya bulat-bulat dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini yang disebut dengan Lailatul Mubarakah. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam ayat lain, sungguh kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Ditanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, setahu kami Al-Quran itu turunnya kepada Nabi kan setiap bulan. Ada Al-Quran itu turunkan pada bulan Muharram, ada turun pada bulan Safar, pokoknya tiap bulan ada ayat itu turun. Tapi kenapa kok disebut dalam satu malam? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, dalam satu malam itu adalah diturunkannya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini yang disebut dengan Lailatul. Sampai di situ paham Pak? Ini usah ribut-ribut lagi. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kata Nabi, cari Lailatul Qadar itu malam 21 ke atas. Loh, ini kok nuzul Quran malam 17? Nah, kan jadi ponyang apa bentuk itu. Tidak usah ponyang-ponyang lepas. Jadi Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran apa? Sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa Baitul Izzah itu? Langit dunia. Apa langit dunia itu? Langit yang paling dekat dengan kita. Nah, itunya. Nah, boleh Pak? Nah, lalu dari Baitul Izzah itu diturunkanlah satu persatu. Disinilah yang mengatakan ada malam 17 pertamanya, ada malam 24. Diantar oleh malaikat Jibril yang surat pertamanya disebut dengan surat Iqra. Tidak usah bilang-bilang al-alaq lah, susah kali Pak. Ya. Kalau wa dulu kan gitu. Jangan Bapak Ibu bilang, wah lah baca surah Al-Muluk, tak tentu. Wah lah baca Tabarokal, olah. Ya. Ya Bu, Ibu, surat Al-Insyirah surat apa? Hafal tidak Al-Insyirah? Ndak hafal Ustaz Alam Nasroh? Hafal aja itu dia Insyirah, kan payah Pak. Jadi apa kalau disebut namanya kan payah, makanya boleh kita nyebut itu, boleh. Surah Al-Fil surah apa? Surah Alam Tarokai. Nah, ya. Bacalah oleh engkau tabat yada, baca Al-Lahab, Al-Lahab. Nak ngeroti orang doh. Yang roti samyang lah Pak, ya. Ya, apalagi An-Nasru, baca An-Nasru. Apa An-Nasru? Izaja. Nah,
Ya, saya pengalaman tuh Pak. Ibu-ibu coba tolong bacakan Al-Insyirah, diam. Belum hafal kami Ustaz. Ayalah Alam Nasroh. Hafal kami Ustaz. Itulah inyo. Nah, jadi surat pertama turun surah Al-Alaq, Iqra, yang 5 ayat itu. Nah, terus menerus turun, berakhirlah dengan surat Iza Ja'a Nasrullah. Nah, telah datang pertolongan Allah dan pintu kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan melihat manusia itu masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Berarti udah finish. Kalau kau finish, ucapkanlah olehmu fasabbih, banyak-banyaklah bertasbih. Bihamdi rabbika, puji Tuhanmu, wastaghfir, dan banyaklah beristighfar. Tak lama turun surat ini, Nabi pun pergi meninggalkan kita. Maka ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, apa maksud daripada Izaja itu? Ini adalah surat perpisahan. Nah, kepada Bapak Ibu, ini surat pensiun. Ini surat di usia tua. Kalau kau sudah tua, udah selesai, anak-anakmu sudah besar, jangan kau mikirkan cucu juga lagi. Biarkan anakmu mikirkan cucu. Tugas engkau apa? Mikirkan mati. Banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak bertahmid, banyak-banyak beristighfar. Itu dia Pak. Boleh tuh? Kau ndaklah tua Pak, kau mensoji ndak sompek, baca Quran ndak sompek, itu ngasuh cucu leh. Ndak urusan awak tu lo Bu. Yo tapi dibuatnya juga. Nah, ini mohon maaf Pak ya. Jadi kalau saya mengaji Izaja itu hari ini kajian kita amalan saat pensiun. Mana amalan saat pensiun? Ini surah An-Nasr. Ya, udah selesai pekerjaanmu. Ya ndak usah kau cari juga kerja-kerja lain lagi. Pikirkanlah kematianmu. Itu dia Bapak Ibu. Nah, itu surat terakhir. Adapun ayat terakhir, inilah Al-Maidah ayat yang ketiga itu. Dan turunnya pun Bapak Ibu, ada yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itulah yang disebut dengan surat Makkiyah. Ada turun setelah Nabi hijrah, inilah yang disebut dengan surat Madaniyah. Walaupun ada ulama yang mengatakan surat Makkiyah adalah semua surat yang turun di Makkah. Surat Madaniyah semua surat yang turun di Madaniyah. Kita hormati pernyataan itu. Berbeda bukan berarti tak sama. Jadi kalau menurut Ustadz bagaimana? Yang saya dapatkan dari guru saya, kalau Nabi sudah pindah ke Madinah, walaupun ayatnya pendek, dia tetap disebut Madaniyah. Karena turunnya setelah Nabi hijrah. Kalau Nabi belum hijrah, itu nama suratnya Makkiyah. Yang isinya ketika di Makkah Nabi tidak menyentuh iman, tapi di situ kebanyakan ya ayuhan nas. Tapi begitu Nabi hijrah, banyak ayat yang turun itu berkenaan dengan iman, termasuklah perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran ada ya ayyuhalladzina amanu, oh ini suratnya turunnya di Madinah. Ini namanya Madaniyah. Kenapa? Yang dipanggil orang beriman. Ya, kebanyakan perintahnya adalah perintah ibadah. Oh, ini ayatnya disuruh beriman. Banyak tentang tauhid nih ayatnya, berarti turunnya di itu dia. Paham Bapak Ibu? Nah, karena kalau tak paham saya payah nyetir pulang nanti Pak. Ya. Dapat ndak orang Baitus Salam tu yang ngeroti ndak ini akan ini. Nah, karena begitu istimewanya Al-Qur'an, maka Allah katakan baca. Yaslu itu apa? Terus menerus baca dan baca. Kau lihat kenapa Nabi Muhammad SAW itu menjadi Nabi yang mulia? Karena kepada dia aku turunkan Al-Quran ini. Kenapa malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia? Karena Jibril lah yang mengantarkan Al-Quran ini. Kenapa Jabal Nur menjadi bukit yang paling mulia? Karena disitulah ayat pertama Allah turunkan. Iqra itu kan turunnya di gua Hira, di Jabal Nur.
Kenapa Makkah Madinah itu kota yang paling mulia? Karena disitulah Allah turunkan Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad, Malaikat Jibril, Jabal Nur, Makkah Madinah mulia, kenapa kau tak mau jadi mulia? Bagaimana supaya kau mulia? Bacalah Al-Quran. Itulah kenapa ahli-ahli Al-Quran itu disebut dengan keluarganya Allah. Itu dia. Pak, paham Pak? Ya. Jadi kalau kita hidup tak baca Quran itu aneh. Kenapa aneh? Karena di awal udah Allah katakan inilah petunjuk. Bagaimana kita mau tahu jalan Pak kalau tidak ada petanya? Inilah petanya. Dan hebatnya kau membacanya, kau paham tidak paham tetap dapat pahala. Buku bahasa Inggris, Bapak tak ngerti bahasa Inggris, pasti Bapak tak mau baca Pak. Ngapa? Nggak ngerti. Tapi Al-Quran kita tak ngerti, kita baca loh ya. Bahkan membacanya itu dengan penuh semangat. Loh kenapa? Di situ ada pahala. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat Al-Quran inilah satu-satunya bacaan Bapak Ibu di atas bumi ini yang dibaca jelas hukumnya, jelas lagunya. Coba Pak Imam, kami pesan hari ini solat kita pakai irama ras ya. Pak Imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu lagu ras. Pak Imam, kami mau Pak Imam hari ini pakai lagu sobah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai lagu Pak. Nah, sementara Pancasila kita yang kita besarkan di negeri ini boleh nggak pakai lagu? Pembacaan teks Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bubar upacara Pak. Kemana lagi kita mau cari? Nah itulah Bapak Ibu rahimakumullah. Dan hebatnya lagi, walaupun kita tak mengerti, tapi dia wahuwa sifa'u lima fis sudur. Dia bisa mengobati kegalauan hati kita. Dia bisa mengobati penyakit-penyakit hati kita. Itu makanya kalau ada orang meninggal dunia, kita bacakan di tempat taziah itu Al-Quran. Kenapa? Tenang hatinya. Ini Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu gelisah, jangan bawa nyanyi Pak. Abdullah bin Mas'ud pernah mondar-mandir. Hai Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau gelisah? Entahlah ya Rasul. Obat hatimu itu kepada dua tempat. Kemana ya Rasul? Pertama, masuk engkau ke masjid. Jadi masjid ini tempat mengobat hati. Orang kau dari masjid ini bahagia Pak. Ya, coba kita nih, bahagia nggak kita sekarang nih? Yang ada di pikiran kita nih Pak hanya ibadah, tidak ada yang lain. Makanya saya bilang beda dengan duduk di kamar Pak. Pulang kita selalu subuh duduk di kamar, monong nengok kateh. Nah, mulai pikiran Pak loteng, masih model lama. Mereng ke kanan, nampak lu gorden, model lama. Mereng ke kiri, nampak bini tambah tua. Ya Allah, tambah. Ah, yang ke kiri kau yang buat risau tu Bapak. Ya Allah, tambah tua juga kau ni. Ini serius Pak. Ya, tapi ketika kita duduk di masjid, nggak ada pikiran yang lain. Nah. Yang kedua, bawa hatimu kepada Al-Quran. Sejak itu kata Abdullah bin Mas'ud, aku tak pernah lagi risau dengan kehidupan ini. Ternyata ada dua tempat obatnya, masjid dan Al-Quran. Orang sekarang terbalik, hatinya risau, dia pergi entah kemana-mana. Dia ke mall, sampai di mall hilang risaunya. Tapi pulang ke rumah tambah jadi dua, duit habis, risau yang pertama tiba balik Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu 13 hari ke depan ini bisa khatam ya. Ini udah khatam belum? Belum. Baru juz berapa Bu? Kok nengok pribadi masing-masing dong ya. Ya.
Kalau kami berpacu itu Pak, ya, berpacu kami di rumah itu, ya, saya tipu-tipu mereka. Abi dah juz berapa? Mau khatam lagi, mau khatam, mereka gas. Karena kalau tidak dibilang begitu, mereka tak ngejar Pak, pernah belum khatam nih. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tak bisa mengkhatamkannya, ingat, khatamkanlah 2 surat. Ya. Tidak bisa khatamkan 2 surat. Mana dia Ustaz? Al-Baqarah yang 286 ayat dan Ali Imran yang 200 ayat. Karena Al-Baqarah dan Ali Imran ini nanti yang akan menjadi sayapmu, yang akan menjadi payungmu di hari kiamat kelak. Jadi kalau dalam hidup Bapak tak pernah mengkhatamkan Al-Baqarah, tak pernah mengkhatamkan Ali Imran yang 200 ayat, mau apa nanti kita di akhirat? Siapa yang akan melindungi kita Pak? Nah, makanya Nabi katakan Iqra'ul Quran. Ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang di hari kiamat, li ashabi wasafi'an, menjadi sahabatmu dan menjadi pemberi syafaat. 1. Lah, ya Pak, siap baca Quran? Siap menamatkannya, memburunya Pak, karena waktu tinggal 13 hari lagi. Nanti udah pergi habis Ramadan ini baru menyesal. Ya Allah, padahal dari awal Ramadan udah meniat tahun ini khatam tapi ulun jauh khatam nih. Kenapa penyesalan itu datangnya di belakang? Makanya dikatakan oleh Nabi, kita ini banyak yang celaka Pak. Ni'matani yabghuna, 2 nikmat yang selalu kita sia-siakan, celaka kita. Nikmat mana Ustaz? Nikmat sehat dan nikmat ini nikmat yang selalu dilupakan. Nabi bilang begitu. Manusia ini banyak nikmat sehat kita lupa. Badan sehat ke masjid tak mau, badan sehat sholat tahajud tak mau. Nanti sudah sakit baru nyesal. Ya Allah, sedap orang tu. Ya Allah, aku kalau sehat aku pasti ke masjid juga aku. Potang kau sehat ndak ya kau poido. Ya, lah sakit kau baru kau menyesal. Ya. Sibuk. Yakin tuh Pak Bu, hidup kita ni cobalah Bapak Ibu renung-renung Pak. SD kita dulu banyak waktu, betul enggak? Waktu SD dulu banyak waktu enggak kita? Lari ke sana, lari kemari, main ini, main itu. Tenaga kuat. Saking kuatnya kita Pak, bisa kita bersepeda sampai ke Arengka ujung Tuhan. Saking kuatnya kita. Tapi satu yang enggak punya Pak, uang tak ada. Ya toh? Nah, lalu kita dewasa Pak, dapatlah kita bekerja, punya uang, badan sehat, tapi satu yang tak ada. Apa tak ada? Waktu yang tak ada. Nah, itu makanya saya bilang waktu kecil tak kita sibuk main karena tak ada uang. Udah dewasa banyak uang tak bisa main. Ya Pak. Waktu kecil kita sibuk main karena tak ada uang. Udah dewasa banyak uang ndak bisa main, kan rugi Pak. Nah, lalu setelah dewasa tua, begitu tua apa yang terjadi? Alhamdulillah waktu tambah banyak, uang pensiun masih ada, tapi yang satu tak ada oleh tenaga lo lah hilang. Bola tuh Pak. Kan itu konsep hidup ini Pak. Nah maka 2 nikmat ini selagi kau sehat, karena nanti kau sakit, kau tak beramal kuat, enggak dimasalahkan oleh Allah. Kenapa? Kau waktu sehat sudah beramal. Makanya hadisnya apa? Iktani khamsan qabla khamsin, gunakan 5 sebelum 5, sababaka qabla haromika, mudamu sebelum datang tua. Karena waktu muda kau sudah ibadah, lalu tua kau sakit-sakitan, tak sempurna ibadahmu, Allah tak catat itu. Mudamu bagus kok, kaya sebelum miskin. Kau dulu kaya royal infak sedekah, lalu setelah miskin kau tak royal lagi, Allah masih catat kebaikanmu yang dulu kok. Kan begitu hadisnya, betul tidak? Sehat sebelum sakit. Ya, orang lupa itu Pak. Makanya Allah sindir 2 kali kita di Al-Quran tuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha.
Kalaulah kau coba-coba menghitung nikmatku, kau tak bisa menghitungnya. Dalam satu ayat 30 kali lebih Allah singgung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan? Udah, selagi ada waktu, selagi sehat, pacu gaspol. Nah yang kedua, apalagi Ustaz? Wa aqamus sholah. Perbanyak sholat kita. Tarawih kita dijaga. Ya. Ini masih ramai Pak tarawih Pak? Alhamdulillah ya. Karena itu penyakit. Dari 4 saf jadi 3 saf. Pas 10 terakhir anggota tetap itulah. Ya, anggota tetap Pak. Anggota tetap siapa? Orang yang dulu-dulu memang rajin kemas. Kenapa Ustaz? Dia tidak paham. Ya. Tarawih Pak, jaga baik-baik. Solat kita ditambah baik-baik. Nah, dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Sedekah kita diperbanyak. Ini menarik. Kenapa menarik Pak Ustaz? Di situ ada kalimat sirra wa ala niyah. Sir itu apa? Sembunyi. Wa alaniyah, terang-terangan. Ini menunjukkan sodakoh itu Bapak Ibu, boleh kita sembunyi-sembunyi, boleh terang. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, dapat kabar enggak kita bahwa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an itu gemar sedekah? Dapat kabar enggak kita? Dapat. Sampai-sampai dia hari ini wakafnya sudah punya hotel di Madinah. Kok bisa tahu kita dia rajin sedekah? Berarti dikabarkan. Yang tuli-tuli hamba-hamba Allah itu Pak. Ini hamba Allah. Kau kenapa tak mau nulis namamu si papan pengumuman sedekah itu? Aku ndak mau, nanti ndak ikhlas. Emang kau infak berapa? 5.000. Antu iyo. Itu kau buat hamba Allah. Ya. 25.000 nya bantu ya dibaiknya hamba Allah. Nah, dia begini Pak. Saya orang biasa-biasa. Saya tulislah nama saya. Jurnalis 500.000. Terbacalah oleh orang yang ekonominya di atas saya. Mak jurnalis 500.000. Masa kalah aku sama jurnalis? Pengurus saya 1.500.000. 3 kali lipat Pak. Saya yang menulis nama 500 itu dapat pahala 2. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala yang mengikuti saya karena saya dia kan kena nengok nama saya di situ Pak. Masa kalah pula aku sama jurnalisnya, aku sedekah pula lah. Jadi ini tujuannya kita menulis nama itu. Ya. Daripada Bapak Ibu tulis hamba Allah, diumumkan setiap Jumat, alhamdulillah hasil infak di Masjid Baitus Salam, Ibu Reni 500.000, Ibu Siska 1 juta, Ibu Markonah 5 juta. Ada yang nama Markonah? Begitu dibaca nama Ibu Markonah 5 juta, pas yang keempat Ibu Tukijem bukan ibu, hamba Allah 10 juta. Ibu Tukijem ni batuk. Nengok orang ke dia, ngapa ibu batuk? Aku tuh. Aku bukan kayak Reni tulis nama. Siska tulis nama, Markonah 5 juta tulis nama. Lihat tuh, hamba Allah 10 juta. Itu aku. Cuman aku enggak seperti kalian, enggak mau nyebut-nyebut. Ilaha illallah. Mana yang parah, Pak? Lebih parah yang nulis hamba Allah tapi dia batuk ketika disebut. Maka ikhlas bukan sesuatu yang bisa ditampilkan, ikhlas bukan sesuatu yang disebutkan, tapi ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Nah, yang jelas Bapak Ibu, di ayat ini dikatakan oleh Allah, sedekahlah.
Makanya dikatakan oleh baginda Nabi, mana qadat shadaqatun mal, sedekah itu tidak ada mengurangi Yang menarik, ketika seseorang pengemis datang kepada Rasul, Pak. Rasul itu kan ahli sedekah. Kalau di Ramadan sedekah Rasul itu seperti angin. Datang pengemis, ya Muhammad SAW, beri aku sedekah. Nabi itu tak pernah menolak kalau ada orang minta. Ya, zaman ini tolong Pak, untuk Bapak dengar, jangan dipraktekkan sekarang ya. Nah, apa Ustaz maksud? Karena saya sudah 2 kali kena nih Pak. Saya ceramah di Tambilahan, rupanya Bapak ini nengok saya ceramah, rupanya nembak sarban Pak. Selesai ceramah, Pak Ustadz kasih saya serban Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, Nabi tak pernah menolak kalau minta. Apa boleh Pak? Ya. Di Sontang long jam pikalo tuh, jam Pak. Datang dia minta Pak Ustadz, jamnya cantik kali. Tadi Pak Ustadz ceramah kan gitu. Jadi sekarang bagus saya alas dulu. Ini cukup jadi pengetahuan. Jangan diamalkan pagi ini Pak. Karena apa kan Bapak minta dari sana? Dodo, ya. Cincin ini kesayangan. Nah, ya tolong. Nah, janji Pak, ya. Ya. Jadi Nabi itu tak pernah menolak, diberinya lah. Apa yang dikasihnya? Tidak ada harta baju dia kasih. Begitu mendapatkan baju Nabi, pengemis ini keliling pasar. Aku punya baju Rasul, harga tertinggi aku jual. Harga tertinggi aku jual. Rupanya terdengar oleh saudagar buta. Dipanggilnya Pak pembantunya. Kau coba dapatkan baju Rasul itu. Kalau kau bisa mendapatkannya, ku bebaskan engkau dari perbudakan. Berusaha dia Pak, dapat. Diberinya dengan yang buta itu. Tuan, ini baju Rasul telah dapat ku beli. Kalau begitu kau jadi hamba merdeka. Tak jadi budak lagi. Yang buta ini, begitu dapat baju Rasul, dia lapkan ke wajahnya. Keberkahan baju Rasul yang muliamu ya Allah, sembuhkanlah buta aku ini. Sembuh. Lalu dia bawa baju itu ke rumah Rasul. Ya Rasulullah, ini bajumu. Kaget Rasul. Loh, gimana ceritanya? Kok bisa sama engkau baju itu? Diceritakannya lah. Baju ini kau berikan kepada pengemis, bukan benar. Dia telah menjualnya, terdengar olehku. Aku suruh budakku menawarnya, sehingga aku merdekakan budakku itu. Dan aku mendapatkannya. Berkat izin Allah disembuhkan butaku. Tersenyumlah Rasulullah. Hei Aisyah, kau lihat. Hanya dengan sedekah sebuah baju, orang miskin jadi kaya, budak jadi merdeka, orang buta jadi sembuh. Begitulah dasarnya sodakoh. Ikut ndak. Tarawih pertama hilang Honda. Tarawih kedua hilang sendal. Tarawih ketiga rumah bobol. Ya Allah, apa dosaku ya Allah? Kau sempili tahu ndak? Atunya. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi kalau hilang sesuatu dari kita kok berturut-turut, introspeksi. Karena Nabi mengatakan sedekah itu menolak bencana. Sedekah itu menolak bala. Maka kalau kau ingin bala bencana itu jauh darimu, banyak-banyaklah bersedekah. Jangan lagi kau masalahkan, kau mau terang-terangan, kau mau sembunyi, itu tidak masalah. Bagiku kau berinfak, kata Allah. Dan yang kau infakkan itu bukan punyamu. Wa mimma razaqnahum, sesuatu yang aku berikan kepada kau. Sehingga muncullah kalimat terima kasih. Udah diterima, jangan dilulu. Agie hurang atunya. Tahu lulu apa? Mansur makan. Makanya kalimatnya ku terima, ku kasih. Ku terima, ku kasih. Begitu. Paham? Nah, ibu bapak rahimakumullah. Inilah 3 amal yang kita mesti gaspol dalam waktu 13 hari ini. Yang belum menghatamkan Quran, usahakan untuk khatam. Tapi yang belum mulai, tak khatam hendaklah 2 surat dikhatamkan. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Dan yang kedua, mari Pak, kita sempurnakan Ramadan. Solat wajib kita, solat sunat terutama tarawih kita, jangan pernah kita tinggalkan. Ya apapun alasannya. Ya, alasannya yang tadi,
Malam ini aku ndak tarawih lah. Kenapa? Aku mau ke Ciputra, diskon 50%. Nah, cobalah tuh. Habis tarawih tu bang Ciputra leh. Ada ndak orang macam itu, Bu? Ada. Nah, kecuali di masjid Baitus Salam, cuman satu-satu, cuman berlimo je po, ya kan begitu ya. Inilah Bapak Ibu kuliah subuh kita hari ini sebagai penyemangat kita dan menyadarkan kita Ramadan belum berakhir, masih ada 13 hari lagi. Gaspol lah, terutama akrablah kita dengan Al-Quran. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.